lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Kami akan mempresentasikan materi terkait koper dan sanggahan. Kami beranggota Amelia Putri Santoso dan Muhammad Akmal Habibi. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Amelia. Oke, Sir Karl Raimund Popper adalah seorang filsuf auto-British dan profesor pada London School of Economics atau LSE, di mana beliau lazim dipandang sebagai salah satu seorang filsuf ilmu terbesar pada abad ke-20. Next. Nah, di sini Popper memiliki pemikiran tentang teori ilmu pengetahuan. Nah, menurut pemikiran Popper, ciri utama dari sebuah ilmu pengetahuan yaitu harus dapat difalsifikasi. Di mana falsifikasi adalah menguji atau menghadapkan sebuah teori dengan fakta-fakta yang bernilai sebaliknya sehingga terbukti ketidakbenaran dari teori tersebut. Contohnya adalah terdapat suatu pernyataan di mana bahwa semua kucing berekor panjang. Next. Selanjutnya, selain itu terkait dalam hal mengembangkan ilmu pengetahuan, Popper juga menekankan kepada penggunaan metode hipotesis deduktif, di mana metode ini dilakukan dengan cara memulai penelitian dengan mengusulkan hipotesis yang tidak terprediksikan apakah dapat menjadi sebuah teori atau tidak. Kemudian, hipotesis tersebut diuji secara deduktif menggunakan logika falsifikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Ya, baik. Popper tentang perubahan ilmiah. Menurut Popper itu sendiri, dalam mengajukan teori perubahan ilmiah, sains berubah melalui siklus dua langkah yang akan berulang. Yang tahap pertama adalah dugaan, yaitu ketika seorang ilmuwan akan menawarkan hipotesis yang mungkin menggambarkan dan menjelaskan beberapa bagian dunia. Dugaan yang baik adalah dugaan yang berani, yang mengambil banyak risiko, yang membuat prediksi-prediksi baru. Selanjutnya, tahap kedua, yaitu upaya sanggahan. Ini merupakan tindakan yang mengkritisi hipotesis dari seorang ilmuwan dan upaya untuk menunjukkan bahwa hipotesis itu salah. Nah, perlu kita catat bahwa teori yang gagal tidak akan menghadirkan kekuatan baru dan akan mati bersama pencetusnya. Next. Selanjutnya adalah keberatan Popper pada pemalsuan. Apakah posibilitas merupakan cara yang terbaik untuk membedakan ilmiah dengan non-ilmiah? Bagi Popper, teori memiliki bentuk generalisasi dan akan mengambil risiko dengan melarang jenis peristiwa tertentu untuk diamati. Sebagai contoh, jika kita ingin menguji apakah besi selalu memuai saat dipanaskan, kita perlu membuat asumsi tentang kemampuan kita untuk menemukan atau membuat sampel besi yang cukup murni. Mungkin generalisasi tentang besi yang memuai ketika dipanaskan adalah benar, tetapi asumsi kita tentang situasi dan kemampuan untuk mengetahui bahwa sampel tersebut terbuat dari besi adalah salah. Next. Bagaimana kita bisa benar-benar menggunakan pengamatan untuk melakukan teori seperti yang diinginkan oleh Popper? Popper berpikir bahwa ilmuwan yang baik tidak akan mencoba melakukan hal ini. Ilmuwan yang baik adalah seorang yang ingin mengekspos teorinya sendiri untuk diuji dan tidak akan mencoba untuk menangkis kesalahannya. Jadi, Popper mengatakan bahwa seorang ilmuwan dapat memutuskan jika sebuah teori mengklaim pengamatan tertentu sangat tidak mungkin dilakukan. Maka, teori dalam praktiknya mengesampingkan pengamatan itu. Pada akhirnya, seorang
Sekarang, Popper mengatakan bahwa pemalsuan dapat terjadi tanpa didukung oleh logis deduktif antara observasi dan teori. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Akmal Habibi. Iya, selanjutnya keberatan Popper pada konfirmasi. Apa itu konfirmasi? Popper memberikan definisi teknis dan berpendapat bahwa kita dapat mengukur jumlah pembuktian yang dimiliki sebuah teori pada waktu tertentu. Konsep pembuktian pada Popper dapat ditafsirkan dengan cara yang membuatnya berbeda dari konfirmasi. Tetapi Popper tidak dapat memberikan jawaban yang baik mengapa kita harus memilih teori yang dibuktikan daripada yang baru. Selanjutnya komentar lebih lanjut tentang masalah demarkasi. Cara ilmiah menangani sebuah ide adalah dengan mencoba menghubungkannya dengan ide-ide lain, memasukkannya ke dalam struktur konseptual yang lebih besar dengan cara memparkannya pada pengamatan. Suatu eksposer ini bukanlah masalah pemalsuan sederhana. Ada banyak cara di mana paparan observasi dapat digunakan untuk memodifikasi dan menilai sebuah ide. Tetapi jika hipotesis tangan dengan cara misalkan dari semua risiko yang terkait dengan pengamatan, itu adalah penanganan gagasan yang tidak ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.